Oke, kita mulai ya. Di sini kita bakal bongkar-bongkaran soal strategi bisnis di balik aplikasi-aplikasi yang nempel banget di hidup kita. Serius, ini bakal bikin kita mikir, oh gitu toh cara mainnya. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya jadi kita tuh kayak otomatis aja gitu buka Instagram atau YouTube pas lagi bengong, nunggu ojek, atau bahkan pas mata baru melek? Aneh kan, kayak udah refleks. Nah, spoiler alert, itu semua sama sekali bukan kebetulan. Ada resep rahasianya. Semacam mesin psikologis yang dirancang super pintar buat ngehook kita. Dan di sini, kita bakal bedah tuntas resep itu. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal lihat mesin yang ngebentuk kebiasaan kita. Nah, ini dia nih biang keroknya. Namanya The Hook Model. Ini tuh kayak sebuah siklus 4 langkah yang emang sengaja banget dirancang biar kita kecantol, biar kita ketagihan sama sebuah produk. Oke, langkah pertama itu trigger atau pemicu. Ada dua jenis. Yang pertama pemicu eksternal, gampang lah ya, kayak bunyi notif atau email masuk. Tapi yang jauh lebih kuat itu pemicu internal. Datangnya dari dalam diri kita. Perasaan bosan, suntuk, penasaran. Nah, otak kita langsung ngasih sinyal. Cari hiburan di aplikasi itu yuk. Habis ada pemicu, ya kita langsung ambil action alias aksi. Kuncinya di sini apa? Gampang. Sesederhana mungkin. Cuma butuh satu scroll atau satu klik. Kenapa? Karena makin gampang, makin besar kemungkinannya kita lakuin. Makanya desain aplikasinya dibikin supaya kita nggak perlu mikir, tinggal gerakin jempol aja. Oke, tahap ketiga. Ini yang bikin nagih. Variabel reward atau hadiah yang nggak ketebak. Jadi gini, otak kita tuh suka banget sama yang namanya kejutan. Kita scroll terus-terusan karena kita nggak tahu bakal nemu video lucu apa, atau meme apa, atau gosip apa. Persis kayak main mesin slot. Rasa penasaran, dapat apa ya abis ini? Itu yang bikin kita nggak bisa berhenti. Dan yang terakhir, investment atau investasi. Ini bukan investasi duit ya. Tiap kali kita nge-like, nge-follow, atau nge-post sesuatu, kita tuh sebenarnya lagi nanam sesuatu buat diri kita di masa depan. Investasi kecil ini bikin pengalaman kita nanti jadi lebih personal, lebih asik, dan ini juga yang nyiapin pemicu buat siklus berikutnya. Muter terus deh siklusnya. Oke, kita udah ngerti nih gimana caranya sebuah aplikasi bisa bikin kita ketagihan. Keren ya psikologinya. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kebiasaan scroll-scroll doang ini bisa jadi bisnis yang nilainya triliunan rupiah? Dari mana duitnya? Coba. Nah, jawabannya ada di cetak biru bisnisnya. Jadi, hook model yang barusan kita omongin itu, anggap aja baru satu kepingan puzzle doang. Sekarang, yuk kita mundur dikit buat lihat gambaran utuh puzzle-nya. Siap? Dan ini dia cetak birunya. Namanya Lean Canvas. Ini tuh kayak contekan sakti buat para founder startup. Cuma satu lembar, tapi isinya semua strategi bisnis mereka. Mulai dari masalah apa yang mau diselesaiin, buat siapa, sampai ya itu tadi, gimana cara dapat cuannya. Coba lihat deh. Semua kotak di kanvas ini. Ada satu kotak yang jadi fondasi dari semuanya. Kalau ini salah, yang lain bakal ambruk. Yang mana? Itu dia. Customer segments. Segmen pelanggan. Simple, tapi krusial. Soalnya, kalau kita nggak tahu kita bikin produk ini buat siapa, ya buat apa? Jadi, tugas pertama dan paling penting itu ya ini, menemukan fans pertama kita. Siapa sih orang-orang yang bakal paling cinta sama produk kita? Kita harus kenal mereka luar dalam. Dengerin deh kutipan dari orang YouTube ini. Kreator itu ibarat darah bagi produk. Tanpa mereka, kita cuma punya penonton. Dalam banget kan? Ini nunjukin kalau YouTube tuh sadar banget siapa pahlawan utama mereka. Bukan cuma penonton, tapi para kreator. Kenapa? Ya karena tanpa konten dari kreator, penonton mau nonton apa coba? Nih, contoh keren dari SurveyMonkey. Mereka sadar loh, pengguna kita macam-macam ya. Ada perusahaan gede yang nggak masalah bayar mahal. Tapi ada juga mahasiswa atau organisasi non-profit yang butuhnya versi gratisan aja. Nah, karena mereka pinter nge-segmen, mereka bikin strategi beda. Buat mahasiswa, mereka kasih diskon khusus. Hasilnya, banyak banget pengguna gratis yang akhirnya naik kelas jadi pelanggan berbayar. Cerdas banget kan? Oke, kita udah tahu pentingnya nentuin segmen pelanggan. Terus, gimana caranya kita ngerakit model bisnis kita sendiri? Ada alat bantu yang keren banget buat ini. Coba bayangin, ada yang namanya bisnis model flipbook. Anggap aja kayak buku bongkar pasang. Satu halaman isinya pilihan cara dapat pelanggan, halaman berikutnya pilihan cara jualan, halaman lain pilihan cara dapat duit. Tugas kita tinggal bolak-balik halamannya terus pilih kombinasi yang paling pas buat ide kita. Keren kan?
Nih, kita lihat contohnya langsung biar kebayang. Di kiri itu kerangka umumnya, pilihan-pilihannya. Nah, di kanan itu model bisnisnya Dropbox. Buat dapat pengguna gimana? Mereka pilih jalur viral, dari mulut ke mulut. Cara jualannya? Pakai strategi freemium, kasih gratis dulu, baru tawarin yang premium. Dapat duitnya dari mana? Dari langganan. Nah, pas 3 komponen ini digabung, jadilah sebuah mesin bisnis yang kuat banget. Nah, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya sekarang buat kamu. Kalau kamu punya ide bisnis, kira-kira kombinasi model bisnis kayak apa yang bakal kamu rakit? Pilihan-pilihan inilah yang nantinya bakal nentuin ide kamu itu cuma jadi angan-angan atau bisa jadi bisnis beneran yang sukses. Coba dipikirin, kita ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya ya.